Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas G UIN Sultan Syarif Qasim, Riau. Sekarang saya akan membahas mengenai kaidah umum penulisan karya tulis. Yang pertama, penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi, kecuali gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi. Secara ortografi, kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau sering juga disebut huruf besar digunakan pada 1. Huruf pertama pada awal kalimat. Kedua, huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Ketiga, huruf pertama atau kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Kelima, huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri. Yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, nama bahasa. 8. Huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. 9. Huruf pertama nama geografi. 10. Huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga negara, dan nama dokumen resmi. 11. Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintah dan dokumen resmi. 12. Huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. 13. Huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, saudara, dan adik. Yang terakhir, yang ke-14 adalah huruf pertama kata ganti Anda. Selanjutnya, penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk 1. Menuliskan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kedua, menuliskan istilah ilmiah atau istilah asing. Ketiga, menuliskan kata yang dianggap belum baku. Keempat, menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum diatur pada pedoman EYD, tetapi huruf tebal biasanya digunakan untuk kata-kata yang dianggap penting. Dalam tulisan tangan, biasanya huruf tebal diganti dengan garis bawah, 2 garis bawah. Selanjutnya, penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia, dikenal adanya 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab.
Angka Romawi lebih banyak memakan tempat daripada angka Arab. Oleh karena itu, maka angka Romawi hanya digunakan untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak, seperti bab pada buku. Penggunaan angka Arab antara lain sebagai berikut. 1. Angka Arab digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu, lalu nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Yang kedua, angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Yang ketiga, angka Arab digunakan untuk menomori bagian pada karangan dan ayat kitab suci. Keempat, angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Yang kelima, lambang bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Keenam, lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. 7. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja supaya lebih mudah dibaca. 8. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi. Selanjutnya, penulisan kata serapan. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah disebut kata serapan. Penulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Malah kata-kata itu sudah tidak dirasakan lagi sebagai berasal dari bahasa asing. Penulisan kata serapan golongan kedua sering menimbulkan masalah karena meskipun sudah ada pedomannya, tetapi masyarakat sering tidak mematuhinya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca, kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan. Dalam sistem ejaan, dikenal adanya tanda baca titik, koma, dan titik dua. Pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik biasa digunakan pada yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Lalu, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Lalu, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda baca koma digunakan dengan aturan sebagai berikut. 1. Digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kedua, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat serta yang satu dari bagian kalimat serta lainnya yang didahului oleh konjuksi seperti tetapi dan melainkan.
Ketiga, digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di sebuah kalimat. Yang keenam, digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ketujuh, digunakan di antara nama orang dan nama gelar akademik yang mengikutinya. Kedelapan, digunakan di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 9. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. 10. Dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya, penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Selanjutnya, penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dapat digunakan pada yang pertama, pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Yang kedua, dapat digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.